Ikong and Risa Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini aku sedang santai-santai di lobi Hotel Oasis di Banda Aceh. Pagi ini rencananya kita mau jalan-jalan keliling kota Banda Aceh untuk melihat kota tua, bangunan-bangunan tua, dan juga permukiman Aceh yang di pusat kota dekat dengan Masjid Baitur Rahman. Pagi ini tujuan pertama kita mau sholat duha di Masjid Baitur Rahman. Dan kita baru keliling-keliling. Kesempatan satu hari ini mau kita maksimalkan untuk menikmati kota Banda Aceh yang sudah lama kita tidak ke sini. Selamat pagi Banda Aceh. Ini kita sekarang tuh Masjid Baitur Rahman ada di depan kita. Nah, pagi ini kita ditemani oleh Ibu Profesor kita yang cantik ini, Ibu Dewi. Makasih banget for having us. Dan Mas Ikong di belakang. Halo. Nah, kita ini tujuan pertama ke mana, Mbak Dewi? Raya, sholat duha dulu ya. Iya. Oke, semoga perjalanan kita lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Waalaikumsalam. Halaman Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah, Mas Ikong masuk masjid Baitur Rahman. Itu dia ambilin kursi sama Dewi. Masya Allah, indahnya masjid ini, Masya Allah. Hadis berdiri ini nih tempat masjid pertama nih. Bisa lihat dari ubinnya nih ya, beda. Bisa lihat beda masjidnya. Nah, jadi dia cuma kotak gini. Nah, satu kubah, lihat plafonnya juga beda tuh. Nah, jadi ini yang pertama dibangun. Kemudian 1936 karena dikritik terlalu kayak gereja salib, akhirnya di Belanda menambah lagi di sana, ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi bisa dilihat tuh ornamentasi itu tuh beda sama yang lain-lainnya nanti. Nanti baru saya lihat depan kan, lain lagi kan plafonnya. Setelah kemerdekaan, nah jadi setiap gubernur Aceh itu selalu pengen menorehkan kayak signature dia di dalam arsitektur di sini. Nah, misalnya apa? Ibrahim Hasan menambah kubah menjadi 7. Tadinya kan 1, 3, terus jadi 5 dengan gubernur sebelum beliau, kemudian waktu beliau jadi 7. Nah, baru minara itu 4. Nah, kemudian setelahnya semua tuh pasti ada apa namanya? Saya lupa. Irwandi. Sebelum Pak Irwandi itu juga ornamentasi gitu. Jadi setiap gubernur tuh selalu nunjukin care or something tuh dengan masjid ini, simbolismenya ya. Nah, yang paling kita lihat itu Zaini Abdullah idenya. Masa habis rehab rekon kan kayaknya Aceh pengennya sih pakai tabula rasa approach, istilahnya pengen lebih baik dari masa lalu, tapi ternyata nggak bisa lupa masa lalu, kayak smile-nya nggak bisa hilang. Nah, jadi masa lalu tuh dibawa ya dengan Islam gitu. Nah, jadi menirulah kota-kota atau masjid-masjid yang ada di Mekah, di Madinah. Nah, itu the idea-nya kenapa muncul kubah-kubah dan payung-payung itu. Oke. Thank you Mbak Dewi. Ya, alhamdulillah kami bisa sholat duha di Baitur Rahman. Mbak Dewi. Mbak Risa sini aku yang ambil. Alhamdulillah, semoga Mas Ikong cepat sembuh. Ini salah satu makam kerajaan Aceh zaman dulu ya, makam Troijo. Aku nggak terlalu hafal ya ini kisah Troijo ini gimana, tapi ini sekarang udah dimiliki cagar budaya. Nah, jadi kalau suka lihat
kandang gitu ya. Nah ini bukan kandang sapi, tapi kandang tuh peranan dari bahasa Aceh lama. Nah jadi ini jenis-jenis makam ini ada stylenya nih Mbak. Nah, dengan kronoval stylenya. Jadi yang paling asli itu block face ya. Ini banyak sekali makam-makam tua ya. Kalau kita masuk ini kita tambah ini cek style makam tuanya. Ini Mbak Risa yang yang lurus-lurus tuh kayak tusuk gigi ya istilahnya. Nah itulah makam Wang Pleng. Nah kalau yang bersayap itu katanya dipercaya tuh gaya-gaya makam yang dipengaruhi oleh gaya-gaya dari luar ya. Aku juga nggak hafal gaya-gayanya, tapi yang pasti yang seperti runcing-runcing itu gaya asli Aceh banget. Yang sangat berperan juga waktu perang dengan Belanda ya. Nah jadi beliau ini dulu menguasai banyak tanah di sini dan beliau wakafkan untuk masyarakat. Nah ibu yang sebelah tuh juga katanya rumahnya tanah wakafnya beliau gitu. Nah jadi dulu masjid ini dari kayu seperti Masjid Demak, Masjid Kudus, masjid lainnya di Indonesia bentuknya seperti ini tapi dari kayu. Karena tsunami masjidnya hancur, kemudian masyarakat sangat butuh masjid waktu itu. Karena resensi masyarakat Aceh itu lebih banyak ya kalau kita interview itu kepada Tuhan, kepada Allah ya. Jadi mereka sangat butuh masjid ini. Nah jadi akhirnya dibangunlah 2008 oleh BRR dengan meniru stylenya masjid zaman dengan gaya dengan material baru dari beton. Jadi nanti setiap Ramadan 17 Ramadan tuh ada haul Tengku Dianjung di sini buka puasa bersama. Ini penuh nih Mbak. Itu makam beliau, makam Tengku Dianjung yang di bawah sini. Kalau nggak salah dibuat sesuai dengan tinggi air. Oh, yang jadi sampai di atasnya itu ya? Iya. Itu nama-nama bagian yang sudah ada. Ini nama-nama masyarakat yang meninggal tsunami. Jadi tempat ini kayak retreat bed with layers of memories ya, memori masa lalu, masa tsunami, perjuangan Belanda, kerajaan Aceh, dan sekarang. Assalamualaikum. Sekarang kita ada di titik 0 Kota Banda Aceh. Wah, tempatnya bagus sekali. Di depannya ada sungai Sungai apa, Wi? Kroeng Aceh. Wah, ini yang sudah dibikin bagus ini Kroeng Aceh. Wah, ini kalau kebayang kalau ada kapal-kapalnya, wah indah sekali tempat ini. Ada parkir. Kapalnya parkir, ini bisa jadi tempat wisata yang sangat epic ya, luar biasa. Oke, lanjut. Titik nolnya Aceh, Banda Aceh nih, di sana banyak sekali kapal-kapal yang tambat dan ini muaranya menuju ke sana ke Sungai Aceh. Nah itu sana laut. Di sini KM0, nah itu mobilnya kita, itu mobilnya Mbak Dewi, indah banget.
Sebelah kiri, sebelah kanan itu pantai, sebelah kirinya nih hutan bakau. Udah lepas banget sama pohon-pohon pinus laut. Wah, beda lagi sini. Terus kalau duduk nih berasa kayak kan kalau daerah Skandinavia kan gini-gini ya. Rasanya di Skandinavia. Iya. Kita berada di jembatan apa? Ini laut sana masuk. Nah, laut. bawah dari sini. Nah, itu. Masya Allah, ini Sabang di sebelah sana. Terus ini Besok kita pemandangannya. Mbak Elisa di situ. Iya. Wah, ini bener-bener di other side of Banda Aceh yang nggak mainstream nih turis yang turis antri mainstream yang bisa tahu betapa indahnya ini Banda Aceh. Banda Aceh undercover. Orang pasti lihat. Intervennya parah nih katanya. Waduh, tuh banyak kapal-kapal. Ini apa hitungannya sungai atau apa, Wi? Nah, ini udah apa ya? Rawa. Rawa lah Mbak namanya ya. Tapi dalam nih. Ya itu banyak. Ini perahu nelayan ya. Ini tsunami semua nih. Dulu nih udah nggak ada lagi sebagian apa tanah di sini. Kok lihat dari satellite images itu. Ini kalau lurus-lurus lagi nyampe ke Pelabuhan Ulele. Nah, di sebelah kanan. Oh ini, Pelabuhan. oh ini Pelabuhan Ulelenya. Iya. Oh, oke. Ini alhamdulillah kita makan siangnya di restoran khas Aceh namanya Paga Aye. Waduh, ini ada ayam tangkep, ada gulai, ada makanan yang apa yang dibikin pengantin. Udah luar biasa nih Paga Aye. Ini telur. Wah, tadi kita udah makan sih. Luar biasa ini makanannya jenisnya. Nah, terus rame banget ini lunch time. Nah itu dia Mas Kikong sama Dewi. Ibu Dewi, terima kasih udah ngajak kita ke sini. Nah ini cumi ya, masak Aceh, gulai. Ini kayaknya lemak ya. Ini telur ikan, ini telur bebek. Nah ini si rebuh goreng. Apa? Si rebuh goreng. Jadi Apa itu? daging setelah dimasak pakai cuka, ini digoreng. Ini telur. Nah ini udang tumis Aceh. Nah ini yang ya selalu rumah Aceh yang masak ini nih. Nah terus ini ya biasa ya, ini ikan apa gabus goreng. Ini jamur. Ini tiram sama masaknya tapi jenisnya beda. Nah ini kuah belangong misalnya. Nah ini setiap kawin ada kawinan di Aceh tuh pasti ada kuah belangong ini. Itu wajib ya. Nah ini gulai kepala ikan. Oh Masya Allah, turap. Nah Ini ikan kembung ya? iya. Oke, enjoy. Kita ada di Paga Aye restoran. Assalamualaikum Mbak Risa. Nah ini masjid, salah satu masjid tua Aceh ya. Ini bentuk tipikal masjid di Aceh dan di Indonesia. Seperti yang kita lihat tadi di pelanggahan, ini masih asli, belum berubah. Hanya atapnya saja diganti jadi bahan seng ya. Waktu zaman Belanda. Nah masjid ini dibangun pada zaman Sultan Iskandar Muda dipercaya. Nah jadi dibangun di atas tapak dipercaya bangunan pra-Islam ya, kemungkinan Hindu gitu. Nah, jadi makanya dia bertingkat-tingkat seperti apa ya? Hindu lah, temple. Iya.
seperti pura. Iya, seperti pura temple. Nah, jadi ketika masuk Islam, ya, berubah tempat ini menjadi masjid. Ini sama Ikong masjid ke masjid. Masjid di kampung. Ini Pak Ikong sedang menapaki tangga ke masjid apa namanya Mbak Dewi? Indrapuri. Aceh seperti tiga segi, Indrapuri, Indrapurwa, Indrapatra. Ini salah satu Indra ujungnya ya. Oh, apa tuh artinya masing-masing? Indrapuri, Indra itu Panca Indra gue taunya. jadi setiap itu kota ya misalnya ada kota Indrapuri, Indrapura, Indrapurwa, Indrapatra. Apa? Oke, kayak Sultan Siak Sri Indrapura juga. Oke, ini dia. Kita sekarang ada di Masjid Indrapuri ya. Iya. Yang merupakan masjid tertua di Aceh. Oke, kali ini kita sholat zuhur, tahiyatul masjid, sholat zuhur. Alhamdulillah. Bisa sholat duduk, ada kursi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat beribadah Mas Ikong. Terima kasih. Alhamdulillah, kami sudah selesai sholat zuhur dan asar di jamak di Masjid Indrapuri. Ini merupakan masjid yang paling tua di Aceh. Alhamdulillah. Iya. Ini sekarang kita lagi ada di kampung desa wisata Lubuk. Ini pelan-pelan. Ya, itu kata di sini banyak banget rumah Aceh asli. Nah, itu tuh yang di depan tuh bagus. Besar. Oh, itu mah super asli. Dan masih rumbia ininya. Atapnya. Itu anak-anak lagi pada pulang. Ini Manasa. Nah, ini tempat community center lah di Aceh itu setiap kampung tuh ada menakangnya. Mau dibikin di Jakarta. Orang nikah bisa di situ juga kali ya? Enggak. Ya, harus hanya rumah Aceh. Nah, ini juga nih. Iya nih, iya. Banyak banget. Namanya apa desa wisata Lubuk. Lubuk Kapul, Lubuk Sukun. Lubuk Sukun. Oh, ini yang warna hijau cakep. Depannya orange. Bagus banget infrastrukturnya juga nih di sini. Indah banget. Nih, tuh ada yang warna abu-abu. Ya, teknik. Kita sekarang lagi jalan-jalan ke Unsyah, Universitas Syah Kuala. Ini fakultas teknik lagi direnovasi. Kompleks dosen Unsyah nih. Dokter-dokter di sini. Yang mana rumahnya? Rumahnya Mas Adam. Pak Kolik, yang mana Pak Kolik? Ini rektorat. Ini kue, ini lapangan olahraga ya? Upacara macam-macam. Nah, ini kita sekarang lagi ngopi sore-sore di Kopi Ule Kareng yang legend banget lah kalau misalnya di Banda Aceh. Nah, di sini nih macam-macam nih, ada sate, ada nasi goreng, terus ada nasi campur, ada mie Aceh Tengku Biren, ngetop banget. Nah, tuh, banyak banget yang makan di sini nih karena sore. We are so lucky, tempatnya jadi nggak terlalu rame. Nah, ini tokonya tuh nyambung sampai ke jalan di belakangnya. Nah, ini yang enak juga di sini nih, ada
macam kue. Nah, mari kita lihat di sini ada Profesor Dewi dan Pak Ikong, temannya Profesor Adam. Iya, udah. Nah, kita udah kopi aku udah habis tuh, kopi Mas Ikong. Nah, udah. Jadi nih, nah ini tempat bikin kopinya. Sini mesin kopinya, koleksi kopinya. Nah, ini masnya nih, fotografernya nih. Oke. Jadi kalau ke Banda Aceh nih, belum ke Banda Aceh kalau belum ke Kopi Solong. Nah, ini Mas Ikong pesen mie Aceh pakai telur. Makan di sini. Oh, ada yang pesen ya. Makan mie Aceh di Aceh. Dewi, makan apa ini? Mie Aceh, orang Aceh makan mie Aceh. Orang Aceh makan mie Aceh. Ini namanya mie Aceh apa? Mie Aceh Solong, enak banget. Pakai daun gini. Rasanya maknyus banget. Pakai jeruk nipis gini makannya. Terus pakai acar bawang. Emping. Oke, sore ini kita menutup hari keliling-keliling Banda Aceh dan sampai Aceh besar. Sekarang temanya orang Jawa makan mie Aceh di Aceh sama orang Aceh. Ini di Solong Coffee. Wah, mie Acehnya enak. Terus pakai emping, dan ini kopinya kopi Sanger, kopi Aceh juga. Terus saya beli kopi Aceh Gayo yang roastednya di Solong. Luar biasa, hari ini kita benar-benar ngabisin Aceh. Nah, ini ada tambahan lagi, martabak Aceh juga. Wah, kita makan semua serba Aceh. Terima kasih Profesor Dewi yang star hari ini. Ya, oke. Ya, luar biasa. Terima kasih.